Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Apakah kekhilafahan Islam itu bisa membantu rakyatnya yang terlilit hutang atau tidak bisa membayar hutangnya? Nah, Ana ingin sedikit memberikan 5 poin ya untuk menjawab hal ini. Pertama, sahabat semua, bahwa dalam sejarah panjang kekhilafahan Islam itu ada konsep dan praktek yang kemudian menunjukkan bahwa negara itu punya tanggung jawab dalam membantu rakyatnya yang terlilit hutang, terutama ketika hutang tersebut tidak mampu dilunasi oleh rakyatnya karena alasan yang sifatnya syar'i, seperti misalnya kemiskinan atau adanya bencana alam dan sebagainya. Pertama, sahabat semua, negara khilafah itu punya dana dari Baitul Mal, di mana Baitul Mal ini adalah sebuah lembaga keuangan besar, ya, lembaga keuangan negara resmi dalam negara khilafah. Baitul Mal ini memiliki sumber pendapatan seperti misalnya zakat, kemudian jizyah, kharaj, kemudian ghanimah, di mana ghanimah ini adalah merupakan harta rampasan perang, ya, dan lain sebagainya. Nah, sebagian dari dana-dana yang terkumpul di dalam Baitul Mal ini ya dialokasikan untuk kemudian membantu orang-orang atau rakyat yang terlilit hutang dan mereka tidak sanggup untuk membayarnya atau melunasinya. Nah, kemudian dalam poin yang kedua yaitu ada yang namanya zakat untuk para gharimun. Ya, gharimun itu adalah orang-orang yang berhutang. Nah, kategori primer zakat itu ada yang disebut dengan gharimun atau orang yang berhutang. Nah, zakat ini diberikan kepada mereka yang terlilit hutang. Ya. Kemudian jika ke rakyat tersebut tidak bisa membayarnya, maka dana zakat itu bisa diambil untuk kemudian melunasi hutang dari orang yang bersangkutan atau orang yang memiliki hutang tersebut, gitu. Ya. Kemudian semua yang ketiga, poin ketiga itu khilafah memiliki perlindungan sosial, di mana ketika itu pada masa kekhilafahan ya perlindungan sosial itu amatlah sangat kuat, di mana khalifah pada saat itu merupakan seorang pemimpin umat yang bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa rakyatnya itu tidak menderita secara ekonomi. Ketika seseorang tidak bisa melunasi hutangnya, ya kemudian negara ini atau khilafah ini bisa turun tangan untuk kemudian membantu secara finansial rakyatnya yang tidak mampu untuk atau kekurangan lah, ya, secara ekonomi. Ya. Kemudian yang keempat atau poin yang keempat yaitu negara khilafah ini memiliki peran yang sangat penting. Ya, sejarah mencatat bahkan beberapa khalifah itu secara pribadi membantu rakyatnya dalam melunasi hutang. Ya, contohlah seperti khalifah kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal dengan kebijakannya yang adil dan sering belusukan membantu rakyat yang mengalami kesulitan, ya, termasuk dalam hal utang ini. Bahkan ya Khalifah Umar itu juga memastikan bahwa harta dari Baitul Mal itu dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal melunasi hutang ini, gitu. Melunasi hutang bagi mereka yang memiliki hutang. Nah, kemudian terakhir sahabat semua yaitu poin yang kelima adalah melalui dana dari selain zakat. Nah, di mana dana ini juga diambil oleh khilafah atau komunitas Islam ya untuk membantu mereka yang berhutang. Misalnya pada masa kekhilafahan seringkali ada komunitas atau individu yang terinspirasi ya oleh ajaran Islam untuk kemudian membantu mereka yang terlilit hutang sebagai bagian dari sebuah amal soleh, dari sedekah ya atau kebaikan pribadi secara individu. Nah, secara keseluruhan sahabat semua, sistem pemerintah Islam atau khilafah ini ya memiliki mekanisme yang memungkinkan negara ya untuk
membantu rakyatnya yang terlilit hutang, baik melalui baitul mal atau distribusi zakat atau inisiatif sosial lainnya. Nah, ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kesejahteraan umum dan memastikan ya bahwa tidak ada warga negara atau individu dalam negara khilafah tersebut yang akan dibiarkan menderita karena hutang yang tidak bisa dilunasi. Seperti itu. Ya, jadi sahabat semua, bahwa dengan sistem seperti inilah ya khilafah Islam itu ya akan memakmurkan rakyatnya, akan menjaga sebuah stabilitas ekonomi di kalangan masyarakat dengan baik gitu. Karena memang sumber pendapatan dari khilafah itu banyak gitu ya, dari sumber daya alam, kemudian masuk ke baitul mal, kemudian dari ghanimah ya, dari kharaj dan sebagainya, itu semua masuk baitul mal, di mana baitul mal ini yang tadi sudah Ana sebutkan ya adalah lembaga keuangan resmi dari kekhilafahan Islam. Seperti itu ya. Oke, demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.